yaumil kiamah, itu akhirat nanti. Membahas tentang RKP ini mungkin di awal tahun lah, kita selalu ada pembahasan ini secara rutin setiap tahun untuk masukan dari RT, mungkin RW, BPD menuju pembangunan ke 2003. Artinya usulan-usulan yang ada di desa, baik itu 1, 2, 3, 4 itu mungkin dari BPD sudah berjalan, baik itu misalnya di Warung, di Handil, dimanapun ada usulan masyarakat sudah kita tampung. Disinilah kita yang mengajukan, memang ini aturan sudah mendapatkan program pemerintah proyek yang akan kita laksanakan 2003. Cuman persyaratannya jangan bertentangan dengan agenda bupati. Artinya program bupati itu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, jangan bertabrakan, hanya sesuai program bupati. Misalnya kita hendak menukar motor, ternyata program bupati ada, mungkin itu kada kawa kita laksanakan dan sesuai lawan duit desa. Artinya mampu kada kita membiayai duit nih, anggaran yang kita usulakan ini. Mungkin selama inilah kita COVID-19 ini mengganggu benar. Semua program-program di desa yang kita ajukan ini mungkin hampir kada ada lagi, terkecuali kita pemeliharaan jalan misalnya berbentuk awal mulai di nol, kita membangun jalan itu kada ada lagi, pemeliharaan aja, dan ditambah COVID-19. Di situ kebanyakan program bupati ke ketahanan pangan, kebanyakan itu dipahnya ke ketahanan pangan. Jadi kita jangan juga, aku memasukkan program nih, kada di kita laksanakan oleh desa, kenapa dia aku mengusulkan, jangan juga kita nih program nih usulan aja, usulan ini yang perlu kita catat lalu kita nanti kita bukuakan di musrenbang desa. Ini di awal, titik awal untuk mencapai ke 2023. Nah, jadi kan kita kalau kita, aku aja mengusulkan, ternyata kada di sesuai dengan duit kita tuh berapa ada di desa dan mampu kada untuk melaksanakan usulan itu tadi. Kalau memang kada mampu, kita kada awal melaksanakan. Makanya kita cari program usulan tuh di skala prioritas. Skala prioritas tuh artinya nang mampu kita nang sesuai lawan program bupati ya lo Pak. Nah, lawan visi misi pembakal waktu pencalonan dahulu. Mungkin di situ diselipakan sudah di musrenbang nih. Di musrenbang di mana apa itu namanya? RPJM kita visi misi kita nang waktu kita kampanye RPJM. nah RPJM. Kalau ini bertentangan lawan visi misi pembakal, kita mengusulkan mungkin kada kawa juga. Lawan agenda bupati tadi juga, ampun, program bupati itu harus juga kita sesuaikan sesuai kemampuan duit desa pulang. Jadi untuk sementara inilah hampir hilang program desa kita, cuma rapat ini kan mengadakan agenda pemerintah. Kalau kada ada rapat ini kada mungkin ada proyek pembangunan desa kita di awal. Kemudian kita ada musrenbang, ada APBD, anggaran pendapatan desa, pembahasan di kecamatan, kita pulang macam-macam program kita nih yang perlu kita laksanakan sesuai program pemerintah. Nah, cuma kami ada beberapa pendiri di kantor yang lo hubungannya kami ada skala prioritas perlu kita sampaikan nih. Iya, sampaikan aja. Sangat disayangkan kita nih kantor uji pecamat pahalusnya. Iya. Ini kan usulan dari nih aparat desa ada berserta ketua BPD lah. Kami wacana hendak menukari tanah dan di sini amun kawa. Tanah di sebelah ini samping nih. Iya, amun kawa dendanya amun ada. Pertama itu artinya prioritas pertama ketua BPD lah hendak menukari ini. Nang di sini langsung diulah barangnya gedung serbaguna karena karena rencana di desa lain mungkin lebih banyak nang orang mau ulah gedung serbaguna ini. Nang kedua kita hendak membaiki lapangan mainbal. Sangat disayangkan kita berisi lapangan mainbal di Benua Asam. Di desa lain mungkin kada ada berisi, hendak menukar kada kawa, tanahnya kada ada, duitnya ada, tanahnya kada ada. Kita sangat disayangkan kita birakan lapangan yang ada, potensinya luar biasa, kekanakan banyak nang mainbal, sedangkan lokasi kita ada cuman kada diulah, kada dibaiki. Itu sangat disayangkan. Jadi kita ada program dari desa hendak memperbaiki lapangan tadi, hendak kita baiki supaya
artinya standarnya tuh kau dimaini. Jadi dana disa tuh mungkin nang pertama tadi hendak nang ini kan ditawari ulang tanah. Iya. Kedua iya nang lapangan mainball tadi, di samping ada program lain. Nah mudah-mudahan kita tercapai apa nang kita Amin. ada menutup kemungkinan juga artinya usulan dari inti ampet napa garang misalnya 1 atau 2 buting Ada mungkin nang nyata kita tampung di sini dulu kita catat lalu kita buat kena KIRPJ Imdes desa di sana kita kadang kalau ada pasti juga kita pilih-pilih juga karena nang mana nang prioritasnya nang mana nang bagus sesuai kemampuan duit desa kadang kau juga kita itu kira-kira nang perlu diketahui itu artinya usulan masyarakat tuh ada pasti juga kawan dikabulkan sesuai kemampuan COVID-19 ini mana mengganggu bener COVID-19 ini banyak agenda pemerintah nang perlu dinai sekarang ini stunting pulang sehari akan 15.000 kali 16 orang berapa satu bulannya seorang 450.000 pas sebulannya kali orang 16 kali 3 bulan berapa situ muncul angka pulang itu kada ada di agenda awal itu duit tuh ini di dana perubahan ya lo deh dana perubahan itu sangat mengaruh ke duit kita di sana sangat mengaruh benar. Nah itu kira-kira adanya Musdes RKP Desa Benua Asam tahun 2002 menuju ke 2003. Apa itu RKP adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Ini harus kita laksanakan agenda atau tahapan penyusunan program desa untuk tahun 2003. Untuk menampung aspirasi atau keinginan masyarakat perlu diketahui usulan harus sesuai agenda bupati, program bupati dan visi misi kita waktu pencalonan ada visi misi kita dulu. Kita waktu pencalonan pembakal karena kalau bertentangan dengan program bupati mungkin usulan kita ada berhasil atau ada dikabulkan ada terlaksana kami dari pemerintah desa mewacanakan akan mau usulkan nang tanah tadi. Nah kira-kira ada panjang lebar lah kira-kira paham aja sedikit dulu masalah nang RKP tadi kita agenda tahunan untuk menuju ke 2003 menerima aspirasi masyarakat berupa usulan tadi IT1, IT2, IT3, IT4 sehingga kita masukkan di agenda tahunan kita untuk melangkah pembangunan ke 2003 cuma otomatis itu kada mudah samaan kalau digawe kada sesuai lawan duit di sana tadi kan itu lawan bertentangan bertabrakan lawan duit nang banyak agenda pemerintah tadi kita melaksanakan aja sebujurnya nang agenda nang program tadi ampun pemerintah udah ampunnya. Nah itulah kata Bibidillah kita ada panjang lebar kalau kena banyak salahnya akhirul kalam mudah-mudahan acara hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah atau sambutan yang nanti ada di penyampaian rencana ada ini saya jawab untuk usulan-usulan ada agendanya kita lanjutkan sambutan dari Ketua BPD Pak Taufik Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mana pada kesempatan kali ini kami sebagai ketua BPD dan anggota serta pemerintahan desa itu mengundang kepada bapak-bapak untuk acara pada hari ini yaitu musyawarah desa tentang RKP 2023. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa berhadir pada kesempatan kali ini dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kilas untuk masalah rencana kerja pemerintah desa mungkin akan kita bahas nantinya oleh Pemdes atau menyampaikan dari pemerintah desa. Ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Salah hilaf mohon maaf. Ulun akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik Rahman atau BPD Desa Benua Asam ada Fatimah atau
Baik, kita lanjut mungkin dari Bapak PLD untuk sambutan. Kami persilakan Pak Yusuf. Jangan kan bemik kok supaya itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ulun hormati pembakal Banwasam beserta perangkat desa, yang ulun hormati Ketua BPD Banwasam beserta anggotanya juga, Ketua RT, kemudian ibu-ibu kader baik Posyandu, PKK, KPM juga nih ada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di kantor desa ini dalam kegiatan musyawarah desa untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para mukul beliau. Di sini ulun dari pendamping mungkin sedikit menyampaikan juga, memberikan penyampaian bahwa mungkin ini pertama dulu dari semalam ada arahan juga dari kecamatan terkait dengan yang adanya desa-desa itu adanya temuan berulang. Pada intinya itu terkait dengan perencanaan desa itu tidak tepat waktu rasanya. Nah itu menindaklanjuti hal tersebut, semalam kami sudah juga berjalan ke 21 desa di Kecamatan Pandawan untuk menindaklanjutinya tuh. Nah jadi itu tuh pada intinya juga untuk penyusunan APBD tahun 2023. Jadi istilahnya itu wajib lah untuk diselesaikan nanti pada akhir September. Nah berkaitan dengan APBD itu adalah tentunya berkaitan dengan RKP desa. Jadi penyusunan APBD itu dasarnya adalah RKP desa. Maka dari itu apabila APBD-nya selesai, tentunya RKP desanya juga harus selesai terlebih dahulu. Nah itu untuk RKP desa ini mungkin ini setiap tahun kita laksanakan malah. Jadi setiap tahun sudah melaksanakannya atau mengerjakannya. Jadi dimulai dengan musdes dulu. Kenapa itu penting musdes? Ya jadi di dalam musdes itulah untuk menentukan, untuk menghasilkan musyawarah mufakat nantinya. Kemudian adanya hasil dari musdes ini nanti dibawa untuk penyusunan rancangan RKP desa. Nah, setelah RKP desa disusun, nanti dilaksanakan verifikasi oleh tim verifikasi. Setelah diverifikasi nanti dibawa lagi nantinya ke musrembang desa. Nah, di musrembang desa itu nanti disampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa di tahun 2023. Dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai oleh desa itu bisa diusulkan ke musrembang kecamatan nantinya. Nah setelah musrembang baru nanti RKP desanya ditetapkan dengan peraturan desa. Nah kemudian terkait dengan dana desa 2023 malah untuk saat ini kami dari mungkin dana desa ini setiap tahun itu biasanya diatur atau ada peraturan menteri desa yang terkait penggunaan dana desa. Nah itu sementara ini belum ada lagi keluar untuk kepastiannya. Nah jadi penyampaian rencana program-program prioritas tahun 2023 oleh pemerintahan desa atau keuangan atau yang mewakili
waktu dan tempat kami persilakan. Sedikit dulu pertama untuk penyampaian realisasi tahun yang sudah berjalan kita antar sampai per bulan September tahun 2022. Dari pagu yang ada untuk pendapatan desa kita Benua Asam 1.072.763.128 rupiah, dan realisasi yang sudah masuk 749.641.693. Jadi sisa yang belum masuk dana dari pemerintah ke rekening kas desa yaitu sekitar 333.121.434 rupiah. Untuk realisasi kita tahun ini, pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dari pagu 478.805.908 rupiah, realisasinya 267.840.000 rupiah. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dari pagu 250.982.795 rupiah, sudah realisasi yaitu 141.835.000 rupiah. Bidang pembinaan kemasyarakatan dari pagu 79.794.254 rupiah, sudah realisasi 30.790.000. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan yaitu dari pagu 184.324.800 rupiah, yang sudah realisasi yaitu 147.750.000 rupiah. Dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana yaitu dari bidang penanggulangan bencana ini seperti BLT dan penanggulangan COVID yaitu dari pagu 335 juta, dan yang realisasi yaitu 249.275.000 rupiah. Jadi total semuanya realisasi dari tahun berjalan 2022 ini 837.490 rupiah, dan yang belum realisasi karena kita ada sisa waktu lagi 3 bulan untuk realisasi sebelumnya, mungkin masih ada beberapa kegiatan yang belum terrealisasi, yaitu ada sekitar pagu 491.417.757 rupiah. Itu sedikit tentang realisasi untuk tahun 2022 atau tahun yang berjalan ini. Dan sedikit secara garis besarnya untuk kita prioritas tahun 2023 seperti yang sudah disampaikan dari sambutan Bapak Kepala Desa sama Ketua BPD tadi, kemungkinan untuk tahun 2023 itu masih ada yang namanya untuk BLT, ketahanan pangan desa, dan untuk stunting. Cuma kan itu untuk presentasi atau berapa persen dari dana desa kita belum ada lagi dapat informasinya. Cuma untuk tahun 2023 kemungkinan itu masih bisa masih ada untuk dari apa namanya yang dari pemerintah pusat mungkin langsung ke pemerintah desa ya. Jadi untuk tahun 2023 itu seperti kegiatan itu kayak BLT, ketahanan pangan dan stunting itu kemungkinan kita ada kawan meninggal karena itu sudah diprioritaskan dan sudah ada pagu dari pemerintah pusat. Nah jadi dari sisa itu aja kita nakawa untuk usulan-usulan bisa. Cuma untuk presentasinya tadi kita pada tahu untuk tahun 2022 semalam untuk BLT 40%, ketahanan pangan 20%, dan dari BDS perubahan kita ada yang hanyar tadi ya kegiatan stunting, dan itu lumayan banyak semalam karena menyerap dari dana desa kita. Jadi untuk tahun 2023 tadi sudah ada sedikit gambaran ya hampir seperti tahun 2022, cuma untuk presentasinya kita lagi belum tahu. Nah sedikit itu dari ulun, mungkin ada lagi yang bisa menentukan untuk program prioritas tahun 2023.
diskusi aja gini ya Allah kita. Lanjutkan. Lanjut. Kita langsung ke acara yang keempat, yaitu usulan peserta yang berhadir di Mosdis RKP untuk tahun 2023. Silakan, bakal bisa dikonfirmasi. Coba Siapa dipimpin siapa? anu ada berapa orang itu kok ini Langsung aja kan Bapak. orang pertama anu masukan atau apa atau usulan atau masukan boleh di don pimpin aja langsung. Ya, langsung sedikit mundur lagi karena ini masih bergantian. Ya. Orang pada Ya silakan kita beri kesempatan dulu lah untuk warga kita bermasam. Mungkin 2 orang aja kita bisa kayak 2. Ya, dua dulu ya kalau. Jawab belanya bisa kan atau yang baru benang menjawab bisa kan. Langsung kita berikan kepada Pak Johan atau anggota LPM RT 4. Pak beliau kita silakan. Oh ya. Iya. Pertanian di pokoknya nanti karo kotane kita baru masuk ke awak Maksudnya harga tuh disiring, ditaruh nanti pembukaan nanti diulah, ditabet, kemudian ditutup, ya buka ya tutup. itu mulai kita mulai waktu tahun 2018 sama minta Pak Muslim ditampung di sini dulu. Oh, di luar. Di mana? Di dulu kita kan Perumahan mana Anda? perumahan perbatasan mahal lawan dulu sama. Oh, nang sedikit ada nang siring-siring nang runtok. Siring nang runtok tadi. Siring-siring runtok jalan SP3. Siring-siring nang bubul. Pemeliharaan mungkin loh. Jalan. Pemeliharaan jalan. Nah, itu samanya jalan pertanian tuh harus dikontrol enak. Iya. Nang bubul sampai meter, digoike. Kalau masalah licak kurang udah. Kita kita licak lo kurang udah. Ini kena insyaallah kalau tahun akan datang kita anu itu aja tambah. Kalau memang ada yang perlu bagi mereka. Iya. Oh, pengarasan. Ada pengarasan atau ini kan maksudnya sampai ke sini sudah ini menyambung berarti itu ada perbaikan pengarasan kan cukup sampai sini nggak ada rusak-rusak kita urak sirup tuh atau misalnya regulnya pindah pajak-pajak di baiki di kuate kata ini menyambung kalau hendak nang usulan nang piandangar dahulu kata nah urusan menyambung nih nggak tahu bang dia cuma hendak dicatat-catat Catat masuk akan nggak Bapak? Berdasarkan Bang inti permasalahan itu nang apa jalan di mana dan apa Iya, langsung tujuannya. bilang langsung nanti. Bicarakan ya. Ada PPD kalau sudah mengerti bisa langsung. Jalannya itu di samping warung Aran tuh nambah ada jalan. Iya, ada jalan ke Pemutar area langsung ada itu padat di situ. Tuh hendak ditarusakan panggil. Oh, pengolahan jalan baru. Akses ke rumah. Sudah ada, cuma ada sampai. Nah, ya catat. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit antisipasi di musim kemarau aja. Karena di musim kemarau kan di Garagun Garagun Haji Nurul musim kemarau ngambil banyu baik dari mulai Unai Iya. Ijayatul tuh kadang-kadang kesini juga sumur kan karing bagiannya tuh memang pakai jinamo tapi ke sumur aja. Nah, JAD, Upra. Jadi yang bisa kami meminta atau ditajakan bahasa di halaman beliau ini karena ibu nih dia menikut punya bisa. Nah, tak pakai tandon, namun yang ada bisa juga barang enak ada tuh di BK ya kan. Iya. Sarana air bersih di Pembebasan lahan leh. Iya. Makanya dari awal sebelum kita berpandir udah. Iya, kani dan kani siap sudah melakukan. Soalnya ini menokaryakan biasanya menjuli bisa.
kalau ditukari orang luar. Karena mana pas benar kita berganding melawan ini nah. Iya. Kantor amun mencari kita Kali banget. seandainya boleh ya terpisah juga. Iya. Nah itu bang, kalibat mencari Prioritas tanahnya. yang pertama atau Yang pertama itu aja. Iya bagus. Yang kedua ya itu tadi. Iya. Itu aja nah. Satu tadi. Terima kasih. Iya. Kami minta itu. Nah kemudian Ulo di sini sekaligus perwakilan dari sekolah kami TK. Iya. Nah, adakah lanjutan dari tahun 2019 semalam kami pembangunan tempat bermain dan tempat apa itu halaman kami dipapingkah semalam tuh sampai untuk kenangan. Nah itu aja untuk minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini aja dulu lah, bakal lagi lah ketua. Iya. Tapi kita lanjut ke sunacara yang kelima atau yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Untuk itu kami persilakan Wah Samad kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.